بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mengkumpulkan kita di salah satu tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, adalah masjid. Dan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di permukaan bumi di dalam membicarakan perkara yang mulia juga, mempelajari agama ini, talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, merupakan perkara yang sangat mulia. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah senantiasa meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan belajar, agar dimatikan, diwafatkan dalam keadaan dia sedang belajar. Apalagi kita keluar dari rumah, kata Nabi SAW, man kharaja li talabil ilmi fahuwa syahid. Siapa yang keluar dari rumah menuju masjid ini yang tujuannya adalah di samping kita menunaikan kewajiban kita salat, kita juga belajar. Apalagi niat kita di rumah adalah untuk belajar, hadir ke majlis ilmu. Wallahi kata Nabi SAW, fahuwa syahid. Dia sedang dalam keadaan jihad, dia dalam keadaan syahid, hatta yarji' ila baitihi, sampai dia pulang ke rumah. Sehingga la qadarullah, kalau seandainya umur kita memang saat sebelum kita sampai ke rumah Allah cabut kita, berarti kita mati dalam keadaan apa? Syahid.
Para ulama dahulu senantiasa berkeinginan mati dalam keadaan belajar, karena keutamaan yang besar, kemuliaan yang besar, dan bahkan tidaklah seseorang yang belajar ilmu agama kecuali itu tanda Allah muliakan dirinya. Kalau ingin kita bercermin apakah Allah muliakan kita atau tidak, atau bahkan lawan dari mulia, hina, lihat dirinya dengan ilmu agama. Kalau di dalam hatinya keinginan belajar ilmu agama tertanam, bahkan keinginan itu teraplikasi dengan usaha, berarti itu tanda Allah muliakan dirinya. Karena tidak akan mungkin seseorang itu mulia kecuali dengan ilmu agama. Kenapa? Karena dengan ilmu agama itu dia mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sahih, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dia pun berjalan di atas hak. Maka alhamdulillah, kita hendak wajib kita mensyukuri nikmat yang Allah mudahkan bagi kita ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini di daerah Pencing, Pak ya? Pencing. Subhanallah. Pembahasan yang sangat wajib bagi kita mengetahui, bahkan hendaknya jangankan setiap hari, jangankan setiap jam, setiap detik kita mengingat ini. Pembahasan ini adalah permintaan dari ikhwan kita yang di sini, orang yang cerdas, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal di dalam kematian itu. Apa yang kita bahas pada malam ini sudah disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Di 14 abad dahulu Nabi sudah menyampaikan. Kita ingin tahu siapa yang cerdas itu, apalagi kecerdasannya direkomendasikan oleh Nabi. Sama halnya siapa orang yang sukses, padahal di dalam Al-Quran Allah sudah rekomendasikan siapa yang sebenarnya yang sukses. Rekomendasi Allah, pernyataan Allah. Kalau pernyataan kita, anggapan kita, sukses itu bagaimana, Pak? Sarjana, punya usaha, punya harta. Ini kan anggapan kita, pandangan kita, dia seorang yang sukses. Bahkan terkadang orang yang memiliki dunia tidak tahu agama. Apalagi orang tua terkadang mengiming-iming, lihat si fulan sukses karena dia memiliki dunia, dia memiliki harta. Padahal pandangan di dalam syariat 100% berbeda. Yang Allah mengatakan orang yang sukses itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga,
faqad faz, dia sungguh sukses. Ini kesuksesan yang hakiki, jemaah. Bagaimana kita berusaha selamat dari api neraka diri kita, keluarga kita, dan masuk ke dalam syurga. Inilah keluarga yang sukses. Kalau seperti ini dikatakan sukses, mencakup semuanya. Mau sarjana, mau tidak sarjana, mau punya harta, mau tidak punya harta, mencakup semuanya. Maka hibati fillah, Nabi mengatakan di 14 abad yang dahulu, siapa orang yang cerdas? Kalau kita memahami saat ini orang cerdas, yang pandai rumus-rumus, yang pintar dan sebagainya, itu pandangan kita manusia, yang terkadang kecerdasan itu membuat dia tersesat. Terkadang kecerdasan itu membuat dia bangga, membanggakan diri, ujub, dan lainnya malapetaka yang menimpa dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah, kalau kita ingin menjadi orang sukses, lihatlah apa kata Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Al-Imam Ibn Majah, dalam hadis ini adalah hasan, berarti hadis hasan, status hasan di bawah dari sahih. Ada sahih, hasan, kemudian dhaif, kemudian maudhu'. Sahih juga ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan juga demikian, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Namun dhaif enggak ada. Jadi apakah ini bisa menjadi hujjah? Naam. Hadis hasan bisa menjadi hujjah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa radhah, Abdullah bin Umar, beliau bercerita, beliau bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku bersama Nabi SAW. Lihat bagaimana sahabat dulu senantiasa beriringan dengan Nabi, senantiasa mereka beriringan dengan Nabi, berdekatan dengan Nabi, agar di sana banyak ilmu yang mereka ambil dari perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan sikap Nabi. Faja'ahu rajulun minal ansar, kemudian Ibnu Umar mengatakan, tiba-tiba datang seseorang dari Ansar, dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar di mana? Madinah. Kalau sahabat Muhajirin dari Makkah, Muhajirin dan Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun mengucapkan salam kepada Nabi. Summa qala, kemudian dia bertanya, dia berkata, siapa yang berkata? Siapa yang bertanya? Orang yang dari Ansar. Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimana? Mukmin yang afdal. Mukmin yang bagaimana? Mukmin yang afdal itu, mukmin yang afdal dari seluruh orang-orang beriman. Tentunya ini kalangan mukmin. Ketika disebutkan mukmin sendiri, berarti di dalamnya ada muslim. Ketika disebutkan muslim sendiri, berarti di dalamnya ada mukmin.
Namun kalau disebutkan terpisah antara muslim dengan mukmin, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Mukmin derajatnya lebih tinggi. Jika dipisahkan, makanya di dalam agama kita ada maratibul Islam, ada tingkatan-tingkatan, ada tertib. Ada namanya Islam, ada namanya iman, ada namanya ihsan. Islam orangnya disebut muslim, iman orangnya disebut mukmin, ihsan orangnya disebut muhsin. Mana yang lebih tinggi dari tiga ini? Ihsan. Kalau dia ihsan, wajib melewati Islam dan iman. Dan ini yang paling tinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ihsan. Dia merasa diawasi setiap detiknya. Wallahi ini tinggi. Kalau sudah seseorang dia merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dan wajar orang seperti ini sulit jika kita jatuh ke lembah maksiat dosa, karena kita lupa Allah mengawasi kita, Allah mendengar kita. Bahkan terkadang kita jadikan pandangan Allah lebih hina daripada pandangan istri kita, lebih hina daripada pandangan anak kita. Kita lebih takut, kita lebih malu tatkala dosa yang kita lakukan diketahui oleh istri kita atau anak kita. Namun kita tidak merasa malu, Allah yang melihat dari tadi. Berarti kita belum masuk kepada muhsin, ihsan. Ahibati fillah, di sini sahabat Ansar bertanya, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, mukmin dari seluruh orang-orang beriman, siapa mukmin yang afdal, yang utama? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ahsanuhum khuluqa, yang lebih baik akhlaknya. Allah, ini mukmin yang afdal. Semakin baik akhlaknya, semakin mukmin yang afdal. Dahulu para sahabat kalau seperti ini, mereka di dalam diri mereka, aku harus bisa. Jangan sampai, Ustaz, anak enggak basuh itu, Ustaz, ini lemah nih, kayaknya anak belum bisa, Ustaz. Udah pesimis sebelum kalah, sebelum perang. Hatta Nabi meminta kita, hatta Nabi mengajarkan kepada kita berdoa masuk surga. Mana? Minta doa masuk surga. Surga apa? Firdaus. Firdaus, surga yang paling tertinggi. Ada surga yang paling rendah, 50 kali lipat dari nikmatnya, dari kenikmatan, apa namanya, yang dikipas-kipas kiri kanan tuh, istana raja, apalagi namanya khalifah, 50 kali lipat. Itu surga yang paling terendah. Itu pun jadi, Ustaz. Jangan. Nabi mengajarkan surga yang paling tinggi. Karena biasanya kalau sudah ambisi yang paling tinggi, dia akan senantiasa berusaha, kalau tidak dapat, di bawahnya. Tapi kalau sudah mengatakan, Ustaz, emperan pun jadi, Ustaz, yang paling bawah pun jadi. Kalau tak masuk paling bawah, ke mana?
ke neraka. Cuma dua ada sana tempat. Nggak ada antara surga dengan antara neraka, nggak ada. Maka hibati fillah, seluruh riwayat atau seluruh hal-hal yang boleh menjadi motivasi kepada kita. Ayyul mu'min afdal, mana mukmin yang lebih afdal, atau ayyu amalin afdal. Sering para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang lebih afdal? Mereka mencari yang lebih afdal. Ini para sahabat mencari lebih afdal. Kita juga hal sama hendaknya, mencari mana yang lebih rajih. Maka ada antara di khilaf mana yang lebih rajih. Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, yang lebih baik akhlaknya. Ini menunjukkan ahibati fillah, mukmin itu tidak bisa jauh dari akhlak yang baik. Jangan pula semakin mengaji semakin sulit tersenyum, padahal senyum tak memodalnya. Ya Pak, nampak orang cemburu saja, senyum, tapi senyum pasti punya kawan. Jangan senyum sendiri. Subhanallah. Terkadang jemaah, subhanallah, berbicara tentang akhlak ini, subhanallah, jangan dulu akhlaknya dengan teman-temannya, jangan dulu akhlaknya dengan sahabat-sahabat, tetangganya, akhlaknya dulu dengan keluarganya. Baik, itu nanti pembicaraan lain ya. Jadi mukmin yang afdal, yang paling afdal itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang lebih baik akhlak mereka. Qala, kemudian kembali sahabat Ansar ini bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimana, mukmin yang paling cerdas? Qala aktharuhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaikal akyas. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Ansar, siapa mukmin yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat kematian, bukan hanya mengingat saja, bukan hanya berhenti pada mengingat, oh ya mati besok ya, berhenti. Namun kata Nabi SAW, juga orang selain dari dia mengingat kematian, dia mempersiapkan bekal untuk menemui kematian itu. Ini adalah mukmin yang cerdas. Kenapa? Karena hari kematian itu hari yang telah lalu atau akan datang? Akan datang. Dunia, dia berpikir dunia ini akan dia tinggalkan, akan dia tinggalkan. Setelah dia berpikir mengetahui dunia ini adalah akan dia tinggalkan, akan menuju kampung halaman, kampung akhirat, lalu dia mempersiapkan untuk menuju kampung itu. Wajar dia dikatakan orang yang cerdas. Dia persiapkan untuk hari yang pasti dia melalui, pasti dia akan di sana. Tapi kalau dia hanya menimbun sebatas di dunia ini saja, tidak mempersiapkan ke
kepada hari yang pasti dia kembali ke sana, dia tidak mempersiapkannya, maka wajar dia dikatakan tidak cerdas. Sangat wajar dikatakan tidak cerdas. Kenapa? Dia sudah tahu dia akan berangkat ke hari itu, dia akan berada di hari itu, di hari kiamat, di hari akhirat, namun dia tidak mempersiapkannya. Maka ini mukmin yang tidak cerdas, ini mukmin yang kurang cerdas. Ahibati fillah, wallahi yang membuat kita semangat di dalam beramal ketika kita mengingat kematian, yang menghilangkan ambisi untuk memperkaya di dunia ketika kita mengingat kematian, yang menghilangkan ambisi sampai kepada cinta dunia ketika kita mengingat kematian. Maka dikatakan oleh para ulama, fa inna man ayqan bil maut ghadan amila fi ayyami kullih fi ta'atillahi azza wa jalla. Sungguhnya orang-orang yang yakin kematian pasti datang, orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya dia akan mati, dia percaya, dia yakin dia akan mati, maka kalau orang seperti ini amila fi ayyami kulli fi ta'atillah, maka hari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, hari-harinya dia akan senantiasa taat kepada Allah. Kenapa? Beranjak dari dia mengingat kematian. Allah ya jemaah, terkadang subhanallah, terkadang ponis dokter lebih yakin kita daripada ponis Allah. Ketika dokter mengatakan, Pak, kemungkinan 3 bulan lagi Bapak ini, baru dia mengambil Al-Quran, baru dia masuk ke masjid, baru dia membentangkan sejadah, sudah diponis dokter 3 bulan lagi mati. Apalagi 1 bulan lagi, uangnya pun mulai keluar, bangun sini, sedekah sini, infak sini, sering berpesan kepada anak-anak istrinya. Subhanallah, padahal vonis itu jauh sebelumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau itu akan mayit. Ya Muhammad, engkau akan wafat, dan umatmu juga akan mati. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan perkara-perkara kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah banyak di dalam Al-Quran. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, fa innahu mulaqikum. Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sejauh manapun kalian lari, fa innahu mulaqikum, pasti akan datang kepada kalian.
Dia sudah ponis nih, gak bisa mengelak dari kematian. Bahkan Allah mengatakan, walaupun seseorang itu aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada, kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di benteng yang kuat, akan datang kematian. Ada orang berpikir, Ustaz, bukankah kata Rasulullah kalau ada gambar di rumah tak masuk malaikat? Ada gambar di rumah, ada anjing di rumah, maka malaikat tidak masuk ke rumah. Enaklah Ustaz, tak mati-mati kita. Malaikat yang mana tak masuk? Kalau malaikat malakal maut mau berapapun anjing itu di rumah, mau berapapun foto di rumah, masuk. Tapi malaikat rahmat yang tak masuk. Kalau malaikat malakal maut yang katanya malaikat mencabut nyawa, siapa namanya? Siapa namanya? Itu butuh madein mana itu? Karena banyak di dalam riwayat Nabi menyebutkan malaikat yang mencabut nyawa malakal maut. Datang kita bila Ijrail. Dari mana itu? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian akan datang malaikat itu, malakal maut, mencabut nyawa walaupun kalian bersembunyi di benteng yang kokoh. Datang. Allah juga mengatakan dalam surah Qaf, wa ja'at sakaratul maut bil haqq, telah datang sakaratul maut, detik-detik kematian, bil haqq, itu benar, bil haqq, pasti. Seluruh proses kematian bil haqq, pasti. Wallahi nanti setelah azan nanti kita sebutkan Allah hadis bagaimana kondisi meninggalnya orang beriman, detik-detik orang yang hendak beriman, detik-detik meninggalnya orang beriman, malaikat itu datang. Bagaimana kondisi malaikat datang kepadanya, dan itu bil haqq, itu pasti. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakratul maut, yang itu merupakan kepastian. Itu merupakan kepastian. Berarti ini semua adalah ponis-ponis dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru zikra hazimil ladzat, hendaklah kalian memperbanyak yang memutus kelezatan. Siapa yang memutus kelezatan? Kematian. Sebelum mati pun kita sudah terputus kelezatan, sakit. Waktu sakit, Pak, terkadang subhanallah, waktu sakit baru ditanya istri, Pak mau makan apa, kesukaan apa? Udah sakit baru ditanya kesukaan apa. Dimasakkan pun kesukaannya bisa dimakan itu, Pak.
Tak enak lagi itu. Itu sebelum kematian. Bahkan sering kita mendengar kalau orang sakit tuh banyak pun hartanya, oh, Ustaz, banyak pun harta kalau sakit tak enak. Tak enak. Lebar pun sawit Ustaz, ini semua nggak enak. Kalau sudah sakit tuh nggak enak. Apalagi datang kematian. Detik-detik datang kematian, apakah dia masih mengingat dunianya? Tak lagi ingat lagi itu. Tak lagi dia ingat hartanya, nggak ingat lagi itu. Makanya subhanallah dikatakan oleh para ulama. Udah azan Pak? Isya, udah masuk Isya. Nah, ya. Kita tutup ini Pak dengan kalimat ini, nanti kita setelah itu nanti kita azan. Setelah azan kita lanjut Pak ya. Apa dikatakan oleh para ulama? Man ja'alal mauta nasbu 'ainaihi lam yubali bi dhiqid dunya wala bi si'atiha. Kalau sudah seseorang menjadikan kematian itu di pelupuk matanya, di pelupuk matanya, apa yang terjadi? Lam yubali bi dhiqid dunya wala bi si'atiha. Maka dia tidak lagi pikirkan nikmat dunia ini atau sempitnya dunia ini. Kesusahannya hilang. Dia susah hidup di dunia, tatkala mengingat kematian, nanti kan mati, hilang kesusahan itu. Ketika hidup senang, mewah, tatkala mengingat kematian, maka dia tidak bersandau, tidak berpoya-poya dengan hartanya, dia tidak senang, sombong dengan hartanya, karena dia mengingat kematian. Dia mengingat kematian, semua ini akan tinggal semuanya. Baik, kita azan dulu. Setelah azan insyaallah kita lanjut insyaallah. Fadhal, man muazzin? Siapa yang azan? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah yakin kematian itu pasti datang, apalagi yang mengatakan itu adalah Allah, yang menyatakan itu adalah Allah. Bahkan para sahabat itu sering menjadikan kematian itu merupakan nasihat. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian, dengan mengingat kematian itu bisa memberikan nasihat kepada diri kita. Kalau sudah tahu, kita sudah yakin seyakin-yakinnya kematian itu pasti datang, ahibati fillah, tinggal kita pikirkan kita mati di atas apa. Apakah kita mati di atas keimanan atau mati di atas batal keimanan kita? Apakah kita mati di atas Islam atau kita mati di atas ada perbuatan-perbuatan yang membatalkan Islam kita secara hakikatnya, termasuk kesyirikan. Min nawaqidul Islam, termasuk pembatal keislaman. Kalau sudah seseorang itu batal Islamnya, dia menjadi apa itu jemaah? Batal keimanannya. Na'udzubillah. Terkadang jemaah, detik hendak kematian itu bisa saja batal imannya. Itulah perkara yang ditakutkan oleh levelnya Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang paling banyak hafal hadis, sahabat yang begitu dekat dengan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan seperti bayangannya. Saking dekatnya Abu Hurairah itu dengan Nabi.
Abu Bakar sibuk dengan Umar, yang lain sibuk dengan mungkin jabatan mereka. Abu Hurairah sering dekat dengan Nabi. Makanya ada orang-orang yang mengejek, mencela Abu Hurairah. Kok bisa Abu Hurairah mengungguli riwayat dari Abu Bakar, sedangkan Abu Hurairah baru-baru masuk Islam? Para ulama menjelaskan, Abu Hurairah itu karena dekatnya dengan Nabi, sehingga wajar saja, logis saja kalau dia lebih banyak meriwayatkan, menghafal hadis. Umar bisa saja sibuk sehingga tidak bisa berdekat dengan Nabi. Abu Bakar Siddiq juga demikian. Abu Hurairah dia ahli suffah. Tinggal di mana beliau? Di masjid, di dalam, di belakang masjid. Ahli suffah. Wajar saja. Namun begitu pun, bahkan sampai detik ini, sampai zaman kita ini, nama Abu Hurairah masih disebut. Kemuliaan apa ini jemaah? Riwayatnya, ketika kita membaca an Abi Hurairah, pahala dapat Abu Hurairah enggak itu? Dapat. Mengalir sampai sekarang. Zaman kita nanti akan demikian juga. Setiap orang yang membacakan hadis didoakan Abu Hurairah. Pahala yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Namun Abu Hurairah tetap yang dikhawatirkannya adalah tatkala Allah cabut iman ketika aku detik-detik hendak meninggal dunia. Level Abu Hurairah mengkhawatirkan, menakutkan kalau seandainya Allah cabut iman dia detik-detik hendak meninggal dunia. Kalau dicabut iman berarti mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Ahibati fillah, bisa saja keislaman seseorang, keimanan seseorang batal padahal 1 menit lagi dia meninggal. Bisa saja kufur seseorang, mati di atas itu. Makanya hibati fillah, seringlah kita berdoa. Kalau hari ini kita beriman, hari ini kita taat, apakah tahun depan kita dijamin masih taat lagi? Belum tentu. Apakah bulan akan datang akan kita masih berada di atas sunnah, di atas manhaj salaf? Belum tentu. Belum ada jaminan jemaah kita ini. Apakah besok atau lusa atau minggu akan datang atau tahun akan datang kita masih berada di dalam ketaatan kepada Allah? Belum tentu. Na'udzubillah, berapa banyak orang saat ini subhanallah, dahulu dia sangat semangat di dalam mengamalkan sunnah, jenggotnya dia pelihara, bahkan ada orang mencelanya dia lawan, tapi lama-kelamaan dia tinggalkan sunnah. 6 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya, padahal awalnya dia sangat semangat dalam belajar, semangat dalam mengamalkan apa yang dia pelajari. 6 bulan, 1 tahun, hilang habis semua, dan dia masih hidup. Ini menunjukkan jaminan kita sunnah berada kita belum tentu jemaah sampai kita meninggal dunia, belum tentu. Makanya sering kita mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan cabut hidayah ini setelah Engkau jumpakan aku dengan hidayah. Jangan cabut sunnah di dalam dada ini setelah Engkau kenalkan aku dengan sunnah. Jangan Engkau cabut manhaj ini setelah Engkau kenalkan aku dengan manhaj. Ini
sering kita jemaah doakan. Nabi SAW juga sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Naam, Rasulullah mengatakan hati kita ini ada di jemari Allah. Gampang Allah membolak-balikkan jemaah. Para ulama mengatakan ma sumiyal qalbu illa min taqallubihi. Hati ini, qalbun artinya adalah terbolak-balik. Tidaklah hati ini dikatakan hati kecuali mudahnya terbolak-balik. Mudah terbolak-balik. Bisa saja hari ini kita beriman, besok kafir. Bisa saja bulan ini kita beriman, besok kafir. Na'udzubillah, kena syubhat. Kata Nabi SAW, pagi hari orang beriman, sore kafir. Sore hari dia beriman, paginya kafir. Karena apa? Syubhat. Dan bisa saja itu kita yang apa yang disebutkan dalam hadis itu. Bisa saja itu kita. Kalau kita faham jemaah, maka senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hatiku ini, ya Allah, bolak-balikkanlah berada di atas ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan aku dari hidayah setelah engkau berikan hidayah. Sering kita doa ini jemaah. Allahumma khtim alayya bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah. Maka hibati fillah, kita harus pikirkan kita mati di atas apa? Mati di atas keimanan, iman. Kalau kita mati di atas ketaatan, mati di atas kenikmatan, mati di atas keimanan, mati di atas sunnah, wallahi setelah kita mati kita akan istirahat. Ustaz, di sana ada hari-hari, banyak hal-hal yang harus kita lewati. Naam, akan istirahat. Semuanya akan diselamatkan oleh Allah. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita di dunia ini bersulit-sulit, berupaya sulit di dalam beramal. Makanya kata Nabi SAW, innal abdal mu'min idza mata istaroha min ta'ibid dunya wa nasabiha. Kalau orang beriman itu meninggal, dia akan istirahat dari kecapekan, kepenatan dunia ini. Istirahat. Dan hakikat istirahat di mana? Di surga. Makanya Imam Ahmad mengatakan ar-rahatu fil jannah, istirahat itu di surga. Jadi di dunia bukan ada istirahat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan laisa lil mu'min rahah duna liqa'illah. Orang beriman itu tidak mengenal yang namanya istirahat di dunia sampai dia berjumpa dengan Allah. Jadi Ustaz, kalau kita fahami ini jemaah, capek kita tadi pagi kerja, hari ini kajian lagi, udah Ustaz, anak istirahat Ustaz. Katakan pada diri, istirahat itu di surga. Tadi pagi kita capek, pulang sore, harusnya kita istirahat ini kan? Enaknya istirahat. Katakan pada diri, ar-rahatu fil jannah. Umar Ibn Khattab mengatakan, seseorang itu kapan dikatakan istirahat, kapan seseorang itu menikmat? Tatkala kedua kakinya masuk ke dalam surga. Kalau masih satu, belum istirahat. Tatkala kedua kakinya masuk ke dalam surga, baru itulah dikatakan nikmat dan istirahat. Jadi selagi kita masih hidup, jangan pernah istirahat di dalam beramal. Ahibati fillah,
Masih kuat ini jemaah? Atau sudah kita tutup ini? Kita akan membacakan terakhir hadis. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Dan ini yang berbicara siapa? Nabi. Yang berbicara Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan pasti akan kita menjalani ini. Kata Nabi SAW, Innal abdal mu'min idha kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun biyadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutul jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman itu ketika detik-detik hendak meninggal dunia, ingin meninggalkan dunia ini, berangkat menuju alam akhirat. Apa kata Nabi SAW? Ini orang beriman. Ini orang beriman. Nazala ilaihi minas sama'i malaikah. Datang turun dari langit malaikat. Turun dari langit malaikat. Bagaimana kondisi malaikat datang kepadanya, yaitu orang yang beriman hendak meninggal dunia? Biyadul wujuh, wajah yang berseri, wajah yang putih berseri. Ka'anna wujuhahum syams, seperti wajah mereka bersinar seperti matahari. Wajah yang berseri. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, malaikat itu juga membawakan kafan dari syurga. Wa hanutun min hanutul jannah, dan membawa minyak wangi dari syurga. Ini siapa nih jemaah? Orang yang beriman. Datang malaikat itu turun dari langit dengan wajah yang berseri, dan mereka membawakan kafan dari syurga dan minyak wangi dari syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, lalu mereka duduk di sisi mereka, di sisi orang beriman tadi yang hendak meninggal dunia, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Tak berapa lama datanglah malaikat maut. Berarti ada berapa malaikat yang turun? Ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama tadi bentuk yang turun, yang wajah mereka berseri, kemudian mereka membawa kain kafan dari syurga, membawa minyak wangi dari syurga. Duduk. Setelah mereka duduk di sisi orang beriman, tak berapa lama summa yaji'ul malakul maut, datanglah malaikat malakal maut. Kalau sudah datang dia ngapain ya jemaah? Kalau sudah datang malaikat malakal maut ngapain dia? Cabut nyawanya. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Datanglah malaikat malakal maut, kemudian sampai duduk di sisi kepalanya, kepala orang beriman. Jadi posisi malakal maut itu di sekitar kepala orang beriman atau orang yang mau mati, mau kafir, mau ahli maksiat, mau ahli taat, datang di sisi kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan. Apa yang dikatakan oleh malakal maut? Ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik. Siapa yang mengatakan itu jemaah? Malaikat jemaah, bukan manusia. Mungkinkah malaikat berdusta? Tak mungkin. Mungkinkah malaikat mengatakan ini jiwa yang baik padahal jiwanya buruk? Mungkin? Tak mungkin. Ucapan malaikat itu sesuai dengan kondisi orang itu. Berbeda dengan ucapan manusia. Ketika di depan pintu yang meninggal, apakah orang ini baik? Apa ucapan kita?
padahal mati mabuk dia. Tak ada pula orang mengatakan tak baik. Habis tu kau dah tengok itu. Semua baik. Ahibati fillah, tanggungjawab itu dipertanyakan di yaumul qiyamah. Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengannya. Jadi bagaimana Ustaz? Diam. Apakah orang ini baik? Diam. Yang datang semua jamaah, tak ada menyaut. Tak ada menyaut. Dipertanyakan. Ini yang mengatakan itu baik, malaikat Allah. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Baik jiwanya, hatinya baik, terhindar dari hasad, terhindar dari syirik, terhindar dari riya dan semua penyakit-penyakit. Ini pembahasan lama sekali. Wallahi pembahasan lama sekali. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Ya Allah. Belum lagi keluar nyawa itu jemaah, sudah dikabarkan oleh malaikat maut, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Ini matinya orang beriman. Dikabarkan ampunan Allah, keriduan Allah. Padahal di detik-detik kita hendak meninggal dunia penuh dengan ketakutan. Takut, khawatir, apakah Allah ampuni dosaku atau tidak? Apakah Allah terima amal solehku atau tidak? Apakah Allah marah kepadaku atau tidak? Apakah Allah akan mengazabku atau tidak? Penuh pertanyaan-pertanyaan, kekhawatiran-kekhawatiran. Lalu datang malaikat. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluar menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Selesai semua apa yang kita pikirkan. Hilang semua apa yang kita khawatirkan, karena dapat kabar dari malaikat. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya ampunan dikabarkan, bukan hanya keriduan Allah dikabarkan, syurga tempat kita dikabarkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang mengatakan Rabbuna Allah, tauhid, dia menjaga tauhidnya, dia menjaga imannya, dia menjaga tauhidnya. Tidak ada yang mengkotori tauhidnya dari syirik kecil atau syirik besar. Tatkala dia jatuh ke lembah syirik kecil, istighfar dia, dan dia menjaga syirik besar. Summa istaqamu, lalu dia istiqamah di atas itu sampai dia meninggal dunia, sampai dia hendak meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang kepadanya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Jangan takut menuju Allah, karena Allah sudah mengampuni, Allah sudah meridhoi. Dan jangan bersedih dari keluarga yang ditinggalkan, Allah akan menjaminnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira kepadamu, kata malaikat yang turun ni, syurga tempat tinggalmu. Enak tak mati seperti ini, Pak? Enak. Makanya kalau sudah seperti ini, dia mengatakan, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Makanya sunnahnya dikebumikan cepat-cepat. Tak tahan lagi, cepat kebumikan kalian aku. Allah subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa. Kemudian keluarlah ruh itu dengan mudah, tak sulit, mudah ruh itu keluar.
Setelah keluar, tak lama diambil oleh malaikat yang membawa kain kafan tadi. Ruhnya diambil, kemudian dimasukkan kain kafan yang dari syurga, diberikan minyak wangi yang dari syurga, naik ke atas. Langsung ruh itu naik ke atas. Siapa yang bawa? Malaikat yang membawa kain kafan tadi. Bukan tugas malaikat maut itu. Habis kerjaan malaikat maut. Begitu cabut, dah ini urusan kalian. Bawa ke atas. Di sana dia akan melewati banyak malaikat. Nah, malaikat banyak di atas langit saja. Ketika malaikat itu melewati malaikat-malaikat yang ada di atas langit, siapa ruh yang baik ini? Ruh siapa yang baik ini? Ruh siapa yang wangi ini? Disebutkan oleh malaikat yang membawa ini dengan nama yang terbaik. Si fulan bin si fulan. Maka malaikat mengenalnya. Ahibati fillah, ada orang yang dikenal oleh malaikat namun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Ada orang yang terkenal di penduduk bumi namun tidak satu pun malaikat mengenalnya di atas. Ingin pilih yang mana? Terkenal di atas langit oleh malaikat karena disebutkan namanya sering. Termasuk di dalam majelis ini Allah menyebut nama kita di tengah-tengah malaikat. Si fulan, Allah sebutkan nama kita di tengah-tengah malaikat. Tatkala roh itu naik, disebutkan namanya, dikenal oleh malaikat. Kalau pengajian tak pernah datang, solat juga tidak, ibadah apa tidak, mungkin disebutkan namanya malaikat. Sehingga penduduk langit satu pun tidak mengenalnya, walaupun dia terkenal di penduduk bumi ini. Lebih utama malaikat mengenal daripada penduduk bumi. Jangan pernah ingin mencari terkenal di permukaan bumi. Cari terkenal di permukaan langit. Imam Ahmad ingin jauh dari terkenal. Imam Ahmad lari dari masyhur, terkenal. Kita ingin terkenal. Para ulama ingin lari dari terkenal. Allah jemaah, ini hadis yang sangat panjang, kita cukupkan sampai sini. Ya, kita berharap mudah-mudahan kematian kita seperti kematian apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam keadaan beriman, maka hibati fillah, jagalah keimanan kita, apalagi kita hidup di zaman yang banyak menggerogoti keimanan kita, merusak keimanan kita banyak. Tak perlu kita keluar rumah, di dalam rumah pun banyak. Maka dengan seperti inilah majelis-majelis ilmu lah ingin mencas keimanan kita kembali. Ingin kembali, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, majelis ilmu adalah untuk menaikkan keimanan, mencas keimanan. Maka tatkala kita ada agak sedikit lundur, sedikit turun iman, kita katakan, yuk majelis ilmu kita. Ini saya ahibati fillah. Ada tanya jawab ini Pak? Oh, kalau tak ada baru tutup ya. Kalau ada, baik. Ada pertanyaan ikhwan? Tanda husnul khatimah apa? Subhanallah. Tanda husnul khatimah ini butuh pengajian satu kali lagi juga. Nah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita jumpa Pak ya. Tanda-tanda min husnul khatimah. Nah, ini perlu penjabaran nulas. Wallahi. Ya, sekali lagi Pak ya. Nanti kita bahas Pak ya. Biar datang Bapak itu. Ganti. Jadi kalau ruh yang pendosa itu Ustaz, diangkat ke langit juga. Nah, sekali lagi. Ruh orang kafir, ruh ahli maksiat naik ke atas langit, naam, tapi pintu langit tak dibukakan sama mereka. Subhanallah, tak dibukakan.
mengambang di sana. Mengambang. Karena kan lawan dari wangi kan pasti bau. Nah, yang datang itu malaikat, subhanallah, yang seram. Itu ada apa namanya, sambungan hadis itu. Seram, menakutkan. Makanya kalau orang yang ahli maksiat mati dalam keadaan ketakutan, itu wajar. Karena dia yang melihat sesuatu yang kita tidak melihatnya. Sekalipun kita di sampingnya, dia melihat menyeramkan, wajar. Karena datang itu. Menyeramkan datang, takut. Datang lagi malaikat maut, penuh dengan kemarahan, marah. Makanya malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jorok, ukhruji ila ghadabillah wa sukhtih, keluarlah menuju marahnya Allah, murka Allah kepadamu. Tak mau dia keluar, tak mau dia keluar, dipaksa keluar. Kenapa dia tidak mau keluar? Karena dikabarkan Allah marah dan murka. Makanya ketika Rasulullah mengatakan Allah akan senang berjumpa kepada hamba tatkala hamba itu senang berjumpa dengan Allah, dan Allah akan tidak suka, benci berjumpa dengan hamba tatkala hamba itu berjumpa dengan tidak suka juga, benci. Kata di perkiraan Aisyah, ini orang yang tidak suka ini berjumpa dengan Allah adalah diperkirakannya di dalam perkiraan Aisyah itu orang yang benci dengan kematian. Ya Rasulullah, semua kita tidak suka dengan kematian. Kata Rasulullah, bukan itu Aisyah, bukan itu Aisyah. Orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, ini kasusnya. Ingin keluar, tak mau dia keluar karena tidak suka berjumpa dengan Allah. Kenapa? Allah marah kepadanya, Allah benci kepadanya. Maka tatkala seorang dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dianya. Orang beriman tadi dikabarkan Allah ampuni dosanya, Allah ridho kepadanya, maka dia senang, dia ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Ya Pak ya. Jadi makanya tidak ada ruh itu gantayangan, nggak ada waktu lagi, nggak ada kesempatan lagi. Katanya ruh itu masih di rumah, nggak ada waktu, ke atas tuh. Kalaupun tak mau tak dibukakan pintu langit, di sana tuh mengembang itu. Kapan diturunkan ruh itu? Seiringan dengan jasad dikebumikan, barulah ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Makanya yang merasakan azab kubur, nikmat kubur, dominannya ruh, walaupun jasad yang merasakan, tapi lebih banyak siapa yang merasakannya? Ruh. Jasad merasakan, iya, tapi lebih banyak ruh yang merasakannya. Makanya ada sebagian orang muslim tak beriman dengan azab kubur. Bongkar kuburan itu, dibongkarnya, mana ada kan? Mana ada terbakar itu mayatnya katanya. Tidak. Alam barzakh, alam berbeda, alam ghaib. Gak ada yang bisa melihat dengan mata kepala, gak bisa. Masuk dia dulu baru tahu itu. Mati dia dulu baru tahu. Oh, ini alam barzakh, ini siksaan kubur, ini azab kubur. Nah, ada orang muslim tidak beriman dengan, tidak meyakini ada azab kubur. Na'udzubillah. Baik. Baik. Satu lagi. Mengenai kedatangan ajal itu Ustaz, apa ada riwayat sebelum itu yang mau merasakan kematian itu ada yang dia rasakan sebelumnya Ustaz gitu? Tanda-tandanya gitu, riwayatnya apa ada gitu? Nah, subhanallah.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perasaan ingin mati kalau secara asal tidak ada. Secara asal tidak ada. Para nabi, hatta Nabi kita Muhammad SAW, datang malaikat minta izin. Datang malaikat minta izin. Ketika ditanya, siapa engkau? Akulah orang yang tidak mengenal siapa pejabat, siapa rakyat. Akulah orang yang tidak mengenal ini. Fahamlah para nabi itu, oh ini malaikat maut. Ketika ditanya baru. Makanya ada nabi itu yang sehat, masih sehat, tak sakit, sehat. Ketika datang, Anda siapa? Yang datang malaikat maut. Udah saatnya, udah, cukup. Pasrah. Jadi secara asal tanda-tanda subhanallah. Namun terkadang ada namanya, kita tidak memungkiri ada namanya firasat orang muslim, orang soleh. Nah, firasat orang-orang soleh, tanda-tanda kemungkinan ini orang-orang soleh. Tapi subhanallah ya, kita tidak terlalu fokus ke dalam hal itu. Kita tidak terlalu fokus ke dalam hal itu. Fokuskan kematian itu akan datang, siapkan. Ada seorang ulama salaf yang dia senantiasa mempersiapkannya kematian itu. Tatkala sampai kalau dikatakan, Syekh, wah imam, besok engkau akan mati, besok engkau akan mati, dia berhenti semua amal solehnya. Tak sanggup lagi dia benar-benar siap. Dia benar-benar siap. Berhenti dia dari amal soleh. Kenapa? Karena sebelum itu sudah disiapkannya semuanya. Kalau kita udah dikatakan besok mati, baru kita sibuk mempersiapkan besok. Sholat tahajudnya di situ, menangisnya di situ, mohon ampunnya di situ, mohon diterima amal soleh di situ semuanya. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak mempersiapkannya. Sama halnya Pak, ujian. Begitu masuk anak-anak, hari ini kita ujian. Kalau yang sudah sebelumnya belajar, tiba-tiba diumumkan udah masuk semua, hari ini kita ujian. Kaget itu Pak? Nggak kaget dia. Santai saja dia. Karena sudah belajar, sudah siap dia ujian itu kapan pun siap. Yang tak belajar, oh Ustaz kasih waktu 1 jam Ustaz. Oh Ustaz kasih waktu, kasih. Tak siap. Jadi, ahibati fillah, kita tidak perlu menyibukkan dengan tanda-tanda ini kematian ini akan ada. Walaupun memang ada namanya firasat orang soleh, nah, ada firasatnya. Namun pasti kematian itu pasti datang. Ya, kita tidak perlu sibukkan dengan tanda-tandanya. Nanti menunggu tanda-tanda itu tak ada pula tanda-tanda. Tiba-tiba cepat. Kok nggak ada tanda-tanda malaikat, Ben? Berapa banyak orang yang tidur, akhirnya tidur selama-lamanya. Wallahi banyak kasus tuh. Istri nggak tahu. Dek, saya mau tidur sebentar, Dek, istirahat. Oh ya Mas, iya. Istirahat selama-lamanya. Sakit tidak. Berapa banyak? Tak ada tanda-tanda. Berapa banyak orang yang keluar pamitan sama istrinya di rumah. Dek, saya pergi ya. Iya Mas. Pulangnya yang bawa siapa? Yang membawa ambulan. Subhanallah. Kalau kita tidak siap, kematian akan datang. Bisa kita di kamar kita bisa datang kematian. Di tempat kerjaan kita bisa datang kematian. Duduk kita di masjid kita bisa datang kematian. Namun kita berharap mati dalam keadaan beribadah. Mati dalam keadaan
kita tidak melakukan dosa. Haibati fillah, makanya di antara para ulama, apa supaya kita jangan dengan dosa? Bayangkan kalau seandainya ketika kita melihat dosa, lagi berbuat dosa, bayangkan kalau mati datang, kematian datang. Na'udzubillah. Maka jangan sibukkan dengan tanda-tanda itu, terkadang dia tidak memiliki tanda. Faham ya? Baik, kita cukup saja ya. Semua yang benar datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun kesalahan datang dari kami, kurang ilmu, dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.